wah bener-bener gontok-gontokan gitu. Padahal di balik itu kalau dia ketemu papanya ya beda. Bisa dilihat kok dulu di Medaeng seperti apa gitu. Papanya datang saya juga dicuekin. Malah beneran, malah akunya dicuekin gitu. Malah dia ke papanya, dia peluk kamu dia gitu kan. Ya sama gitu, ke tantenya juga seperti itu. Tapi kalau tante gini, kita bersyukur ya. Saya juga bersyukur banget bisa ketemu Vanessa. Mungkin 3 tahun ini mungkin waktu yang pendek tapi panjang buat saya. Panjang banget buat saya. Dan alhamdulillah kasus Surabaya itu memang menjembatani semuanya akhirnya jadi baik. Baik akhirnya bisa ketemu keluarga mamanya lagi yang sempat terputus hubungannya dengan Om Dodi. Sebenarnya pasang surut sih kalau saya bilang, nggak bisa bilang terputus banget, enggak. Kita tahu dulu waktu dia lamaran sama enggak jadi nikah juga kan sebenarnya dekat juga sama Om Dodi sebenarnya. Habis itu saya nggak tahu masalahnya apa lagi, bisa hilang lagi Om Dodi ya. Akhirnya bisa balik lagi. Intinya di ujung akhir hidupnya semuanya jadi baik. Keluarga ini jadi baik, jadi utuh lagi, jadi bisa bersatu lagi. Silaturahminya juga jadi baik. Itu yang sebenarnya ya mungkin memang ini jalannya Tuhan, memang ya hikmahnya dari semuanya ini. Memang Vanessa pergi tapi menyatukan seluruh keluarga. Kalau ide awal memang dari saya. Kalau untuk acara tapi ternyata banyak yang mensupport, tapi nggak perlu ngomong lah. Itu bukan saya sendiri, terus terang bukan saya sendiri, tapi banyak teman-teman yang support. Alhamdulillah kita nggak perlu minta, nggak perlu ngapa-ngapain juga, itu datang sendirinya, tapi bukan dalam bentuk ini ya, maksudnya jadi support itu kan bukan cuma dinilai dari uang, tapi dari tenaga, dari pikiran, itu sih sebenarnya. Jadi nggak bisa dinilai dengan uang, makanya kalau dibilang hari ini mewah, bagi kita biasa aja gitu. Tapi kalau bilang enggak ya silakan gitu aja. Apa besok ada rencana? Aduh, nggak etis lah. Nggak etis lah. Pokoknya di atas 200. Ini kabar besok untuk keluarga ada rencana ke makam nggak sih keluarga? Dari rencana untuk ziarah ke makam? Ziarah. Tante besok mau ziarah rencananya dari keluarga mamanya Vanessa. Besok ziarah. Pak Dodi mungkin menanggapi hujatan-hujatan dari netizen seperti apa sih Pak Dodi? Walaupun sudah tabur bunga di TKP tapi masih juga dihujat sama netizen. Mungkin Pak Dodi bisa menanggapinya seperti apa Pak Dodi? Enggak, saya nggak mau nanggepin karena ya biarlah mereka Nggak apa-apa ya. Dulu juga Vanessa, iya. Dulu Vanessa waktu kasus awal juga banyak dihujat kok. Dihujat, dihina, malah saya sendiri musuhin sama keluarga. Saya sendiri yang belain Vanessa aja dimusuhin sama keluarga saya sendiri. Dibilang ngapain ngurusin perkara seperti itu. Ya sama seperti yang dialamin Om Dodi saat ini. Nggak apa-apa, semuanya itu ada hikmahnya. Tuhan itu tidak akan menutup kan. Pasti nanti akan dibuka juga mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang baik, mana yang tulus, mana yang ikhlas, itu nanti semua akan kelihatan. Saya yakin kok, Vanessa dulu seperti itu, hari ini seperti apa. Jadi semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya itu pasti di balik ini semua pasti ada rencana Tuhan yang pasti paling baik. Saya yakin itu. Jadi itu kan tadi ada video-video yang cerita masa lalu, itu apa merupakan klarifikasi secara terbuka tentang bagaimana kisah keluarga, bagaimana yang sempat dikabarkan ini yang membesarkan. Enggak, tidak ada klarifikasi di video itu. Itu memang konsepnya biar orang tahu bagaimana Vanessa dari kecil sampai dia nggak ada. Sebenarnya lebih ke situ. Gimana keluarga-keluarga menyayangi Vanessa, gimana kedekatan Vanessa dengan keluarga, itu yang ditunjukkan di situ. Tidak ada klarifikasi, tidak perlu mengklarifikasi. Semuanya tuh nanti akan terjawab sendiri. Saya yakin kok, nggak akan masyarakat juga bisa menilai lah.
Jadi nggak perlu ada klarifikasi apapun, dan kita tidak mau menjelekkan siapapun. Silakan aja masyarakat menilai sendiri. Silakan, ya kalau mereka menganggap netizen itu adalah patokannya, silakan. Kita nggak peduli kalau sama netizen. Yang penting kita menjalankan ini dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Dan bagaimana pendapatnya, kan ini ada dua tempat yang, maaf nih Bang, di sini juga ada, di sana juga. Oh, kalau saya memandangnya acara di sana ataupun di sini, semakin banyak acara, semakin banyak yang doain, kan lebih baik. Tidak pernah kita nggak peduli kok. Maksudnya siapapun bisa bikin acara seperti ini, nggak harus di Jakarta, bisa di Bogor, Tangerang, di Makassar, di Bali teman-temannya, nggak ada masalah kok. Di Surabaya kalau mau bikin silakan. Kami malah seneng kok. Kalau diundang syukur, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting semakin banyak mendoakan semakin baik. Bang, tapi hari ini Bibi hanya diucapkan di dalam doa, tapi nggak ada foto Bibi sama sekali. Kenapa? Hari ini Bibi cuma diucapkan dalam doa, tapi kok nggak ada foto Bibi sama sekali di acara ini? Ini nih kadang-kadang pertanyaannya banyak dari kemarin nih. Kalau bikin acara, kok cuma Vanessa-nya sih? Bibinya kemana? Karena memang sahabat kami yang dekat sama kami itu Vanessa, bukan Bibi. Aku sendiri nggak terlalu kenal Bibi. Terus terang aja. Jadi memang kenapa Vanessa? Memang karena kita dekatnya sama Vanessa. Jadi foto Bibi Gitu. nggak Tapi usah. kalau di doa ada disebut juga Bibi, yaitu rasa ini kita menghargai. Tapi kalau gambaran Vanessa segala macam itu yang kita kenal Vanessa, dan memang yang artis kan Vanessa. Gitu. Kalau misalnya pihak sana juga ngerasa seperti keberatan atau gimana, ya kenapa nggak bikin acaranya doanya doa Bibi baru Vanessa, terserah aja gitu. Kita nggak ada masalahin kok. Kan memang saat di sana kan keluarga Bibi, di sini keluarganya Vanessa, tapi doanya untuk Vanessa dan Bibi, ya kan? Nggak ada yang perlu dipermasalahkan lah kalau menurut saya. Silakan aja. Tapi kalau kenapa judulnya Vanessa? Karena memang Vanessa yang artis gitu, Vanessa yang keluarga kita, Vanessa yang kita lebih dekat. Bang, Intinya lebih ke situ. karena dari pengaruh perseteruan juga Bang mengenai nggak Bibi ada, dan Mayang nggak gitu ada, Bang. kita nggak ada menganggap perseteruan segala macam kok. Proses hukum silakan. Intinya hari ini kita cuma mau berdoa aja kok buat Vanessa. Intinya buat Vanessa. Dan mungkin ke Dedi ya, dan Bang Milando mungkin bisa ngebantu. Dan jadi banyak pertanyaan juga ketika buku Yasin tuh hanya foto Vanessa dan nama Galak kenapa diganti jadi belakangnya Azan tidak Febrian. Kalau masalah buku Yasin saya nggak ngerti karena bukan saya yang bikin, bukan nyetak. Nah itu urusan keluarga. Kenapa Jadi tuh, mungkin Dedi? ada penjelasan, Dedi. Penjelasannya apa? Kenapa Azan bukan Andriansyah? Nah, Dedi nggak mau ngomong katanya. Sedikit Mau aja komen, Dedi, mungkin ada penjelasan gitu. Intinya, Intinya kan Azan itu ya anaknya Vanessa. Saya nggak pakai nama orang lain kan. Nah, namanya nama Vanessa Azannya. Ya kalau ada namanya Azan, ya namanya Vanessa di situ. Tapi Jadi ada nggak usah persetujuan. dipermasalahkan lah, itu nggak usah dibesar-besarkan. Jadi apa karena pengaruh dari tes DNA Dedi? tes DNA. Tes DNA apa ya? Oh nggak tahu, kita ada urusan apa dengan tes DNA? Nggak ada. Tapi nama Nggak ada. itu udah Hah? disetujui sama keluarga Kenapa? di sebelah belum? Udah diganti namanya? Ganti namanya, ini kan bukan acara ganti nama atau enggak. Kalau ganti nama itu kalau di akta kelahiran diganti, ya. Tolong dipahamin juga gitu. Jadi tidak ada ganti nama sih sebenarnya. Kalau ganti nama itu sesuai dengan ini aja. Berarti lebih Mungkin ke panggilan. lebih ke panggilan, Panggilan buat keluarga Dedi ke Vanessa Gala. gitu. Udah itu aja. Nggak ada, jangan dibesar-besarkan dan nggak perlu lah. Saya rasa diributkan itu nggak terlalu inilah. Keluarga sana juga boleh kok seperti itu gitu. Nggak ada masalah. Kita nggak mau mencari inilah. Maksudnya perseteruan apa enggak. Sekarang udah ada medianya. Mereka juga udah majukan gugatan hukum kan, ya silakan prosesnya hukum aja. Kalau dari kita sendiri kayak tante segala macam, intinya tidak ada ya tante. Fokus aja ke acara doa hari ini, nggak ada mau terlibat yang gitu gitulah, nggak ada yang perlu dijelekin segala macam, nggak perlu. Jadi Oh enggak, kita liatin aja lah. Kita lebih pasif aja. Jadi kalau acara untuk 40 harian besok di rumah neneknya itu Oh, itu lain lagi, itu urusan keluarganya Om Dodi nih. Ya. Iya. persiapannya untuk besok mungkin jadi Oh ya, besok kita mengadakan acara 40 hari juga di rumah masa kecilnya Vanessa yang di Kemayoran. Ya, persiapan udah 99%. Dan
tinggal besok kan hari hanya. Akan diadakan waktunya mungkin apa sama seperti di sini gitu, Iya, ada pas habis maghrib. maghrib. Iya, baca habis maghrib pada isya. Oke, sama lah sama seperti itu. Intinya semakin banyak yang doain semakin baik. Kita nggak berharap ada konflik apapun. Silakan, misalnya mau bikin 5 kali, mau apa sekali juga nggak ada masalah. Intinya kita semua niatnya sama, mendoakan yang terbaik buat mereka. Oke? Mungkin museum udah rampung. Museum, waduh, museum apa yang udah rampung? Seperti apa? Apa yang mau ditaruh di museum kan sampai hari ini aja juga kan, ya teman-teman mungkin tahu barang-barang segala macam juga kan masih di sana, tidak ada yang diambil seperti yang dituduh-tuduhkan itu tidak ada barang Vanessa yang diambil itu nggak ada. Sebenarnya kan itu semua masalah kelegoan aja sebenarnya, duduk bareng. Sebenarnya Dedi berhak, kalau ditanya masa baju sepotong juga nggak dikasih kan gimana, kan nggak mungkin kan. Sebenarnya mesti ada pembicaraan lah ke situ lah. Emang harta apa sih yang diperebutkan, saya juga bingung. Emang Vanessa punya apa? Punya gedung, punya rumah banyak, kan nggak ada. Yang ditinggalkan apa sih? Cuman cerita baik aja. Yang ditinggalkan tuh cerita baik. Kalaupun barang-barangnya ada yang berharga silakan, nanti kalau memang mau buat gala silakan. Ini kan masalahnya yang kita harapkan adalah keterbukaan, kebersamaan, itu aja sebenarnya. Tapi sampai hari ini tidak ada. Ada rencana nggak sih bang untuk bersama mungkin karena dari pihak sana juga pengennya baik-baik juga. Gini, kalau dibilang pihak sana mau baik-baik segala macam, ya tunjukin aja, jangan cuma ngomong. Itu aja. Oke? Terus ya? Apa? Keluarganya Vivi kapan dong maksudnya? Wah, saya nggak tahu kapan. Ya tinggal ini aja, kan proses hukumnya udah jalan. Ya nanti kita lihat, mana tahu bisa di pengadilan apa di mana, saya nggak ngerti. Kalau itu nanti tanya Om Dodi aja lah. Ya keluarga besar di mana, kan juga Om Dodi juga punya keluarga. Ya mungkin dia mutusin sendiri juga. Tolong hargain juga gitu loh. Ya. Dan rencana mungkin yang kemarin sempat dibicarakan, rencana pemindahan makam mungkin akan jadi deh atau seperti apa? Nggak tahu. Belum tahu. Nggak tahu. Penjelasan Dedi. Nggak tahu, belum tahu pasti jawabannya. Saya tahu. Belum tahu. Tapi ada rencana maksudnya bisa berubah atau sudah fix atau seperti itu? Nah, nggak mau ngomenin yang belum fix lah. Ya. Oke. Ada lagi? Ya, tapi capek nggak sih? Aduh. Capek. Tante aja capek dengerinnya. Nah, gitu loh. Kita capek. Apalagi? Minta pesannya aja untuk Bang. Oke. Saya jawab nih. Yang masalah aduh, udah capek lah ngomongnya. Yang jelas Om Dodi itu papanya Vanessa lah. Kalau ada yang bilang papa tiri, ini ada kejadian sebenarnya. Kemarin Om Dodi waktu di Surabaya ya Om ya? Iya. Waktu di Polres, datang nih, tiba-tiba Om Dodi bilang, oh iya saya papanya Vanessa. Apa yang dibilang sama orang Polres? Saya nggak tahu, bukan sih ya, masih di bawah-bawah sih ya, polisi tapi. Oh, yang bapak tirinya itu ya? Tuh bayangin tuh. Ini bapak Hebat yang nggak mana? tuh? Media bisa membentuk cerita seperti itu, walaupun dari satu sisi ya, maksudnya gini, saya pengen, tolonglah jangan kalau misal sesuatu yang belum diketahui benar, jangan yang belum yakin tapi diomongin gitu. Saya terus terang kecewa juga gitu sama beberapa teman itu. Memang Vanessa dari kecil kalau manggil om ya, memang manggilnya Dedi, papi, papa malah juga. Itu biasa kok di keluarga. Di keluarga saya juga ada kayak gitu kok gitu. Jadi bukan berarti terus seperti cerita-cerita di luar gitu loh. Tiba-tiba kok Om Dodi jadi papa tiri, saya juga bingung gitu loh. Dari mana ceritanya? Gitu loh. Ibunya Mayang itu ya ibunya Vanessa. Nggak ada yang berubah dan tidak ada tuh cerita 2 tahun saya dengar 2 tahun baru ke Om Dodi. Waduh, itu ngaco bener. Ya jadi nggak ada, itu nggak benar, berita itu benar-benar nggak benar. Mungkin soal Dodi sendiri seperti apa? Kenapa? Jody. Aduh, saya kemarin baru pulang dari Surabaya. Intinya masih masih proses lah, intinya ke kejaksaan juga. Ya, tunggu aja dulu. Saya belum bisa komen karena belum fix semuanya.
dari sisi hukumnya. Tapi penyidikan belum selesai, Bang. Hah? Penyidikan Menurut saya sih udah ya. Kalau salah sekarang udah dilimpah, maksudnya udah di kejaksaan kalau salah ya. Yang saya dengar. Berarti tinggal tunggu dari pihak sidang. kepolisian. Ya pasti bolak-balik mungkin ada yang dilengkapi atau saksi ahli atau seperti itu. Saya kurang ini deh. Kurang apa? Tunggu aja lah, tunggu selesai dulu semuanya sampai dilimpahin P21. Tapi keluarga Jody sendiri kan ada menemuin mungkin ya? Udah waktu itu pernah nemuin Pak Faisal, tapi menurut diri Belum, harap datang ke Jody mungkin ada seperti itu. ya kalau dia mau datang ya, nah, kalau nggak datang sudah lah. Ini kan Dedi sudah memaafkan, biarkan proses hukum berjalan. Ya ini intinya kan proses hukum. Oke. Terima kasih ya. Udah datang ya.